Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini kita akan lanjutkan metode-metode untuk menyelesaikan SPLDV ya. Setelah di video sebelumnya kita bahas metode grafik, nah di video ini kita bahas metode substitusi. Nah, substitusi kalian pernah dengar tuh kalau di permainan sepak bola atau permainan basket gitu ya. Disubstitusi berarti diganti ya. Jadi ini pun nanti akan kita ganti. Apa yang diganti? Oke, simak ya. Oke, sebelum masuk ke teknik penyelesaiannya, Miss review ulang nih mengenai konsep dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi kita tahu bahwa SPLDV itu adalah gabungan dari dua persamaan linear dua variabel yang digabung menjadi satu kesatuan membentuk suatu sistem. Nah, disitulah dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada SPLDV nanti kita akan diminta untuk mencari akar atau penyelesaian. Nah, akar penyelesaian atau penyelesaian itu apa sih? Penyelesaiannya itu adalah nilai X dan Y. Nah, karena variabelnya X sama Y ya, maka nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi nggak boleh salah satu saja. Jadi dia harus memenuhi kedua persamaan tersebut. Ya. Nah, metode-metodenya itu ada 4. Pertama metode grafik, sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu metode substitusi, insya Allah akan dibahas di video ini. Lalu ada metode eliminasi dan metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Oke, simak terus ya. Kita akan bahas mengenai metode substitusi. Oke, metode substitusi atau disebut dengan penggantian, ya, jadi diganti, itu adalah menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel lain pada suatu persamaan. Ya, jadi ada terserah bisa variabel yang X dimasukkan, diganti ke yang persamaan tersebut atau Y-nya bebas. Nah, langkah-langkahnya gimana? Pertama, nyatakan Y-nya dalam X. Jadi Y sama dengan bla 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 gitu. Atau sebaliknya, boleh dinyatakan X sama dengan bla 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 gitu. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, substitusikan persamaan dalam Y tadi. Kan kita di langkah pertama tadi sudah menentukan Y sama dengan apa gitu ya. Nah, substitusikan persamaan hingga mendapatkan nilai X. Jadi Y-nya tadi kita ganti menjadi yang kita dapatkan di langkah pertama. Lalu langkah 3, substitusikan nilai X. Nah, tadi di langkah kedua kita sudah dapatkan nilai X nih. Nilai X tadi kita masukkan ke persamaan langkah pertama lagi untuk mendapatkan nilai Y. Jadi kita udah dapat nih nilai X dan Y. Nah, nilai X dan Y-nya inilah yang disebut penyelesaian atau akar dari SPLDV tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya simak contoh soal berikut ini ya. Menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Nah, dengan menggunakan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV yang pertama, X min Y sama dengan 3 dan 2X tambah 3Y sama dengan 11 untuk X, Y bilangan real ya. Oke, langkah pertama apa tadi? Langkah pertama adalah nyatakan boleh Y, boleh X ya. Misalkan di sini kalau Miss lihat di sini X-nya positif, Y-nya negatif, maka Miss mau menyatakan dalam X saja, boleh. Pokoknya yang lebih gampang. Dari sini berarti kita tahu bahwa Miss tulis dulu ya, X min Y sama dengan 3. Maka X-nya itu adalah 3 tambah Y. Nah, ini patokan pertama nih, langkah pertama tadi. Langkah pertama kan kita nyatakan persamaan dalam X. Selanjutnya apa? Selanjutnya substitusikan persamaan dari langkah pertama ke persamaan yang satunya lagi. Nah, kita punya persamaan 2X, persamaan yang kedua, 2X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, X yang di persamaan kedua ini kita substitusi dengan X yang kita dapat dari langkah pertama. Berarti ini menjadi 2 dikali 3 tambah Y ditambah 3Y
sama dengan 11. Nah, ini tinggal kita kali biasa ya. 2 dikali 3, 6. 2 dikali Y, jadi tambah 2Y. Lalu ditambah 3Y sama dengan 11. 2Y tambah 3Y, 5Y. Sama dengan 11 dikurang 6. Maka Y-nya adalah 5/5. Y-nya sama dengan 1. Nah, kita dapat nih. Y sama dengan 1. Langkah kedua. Langkah ketiga apa? Kita masukkan nilai Y yang kita dapat di langkah kedua ke persamaan pada langkah pertama. Nah, langkah pertama ini kita, ini tarik ini ya. Kita tahu bahwa X sama dengan 3 tambah Y. Y-nya 1, berarti 3 tambah 1. Jadi X-nya adalah 4. Nah, didapat nih. X-nya 4, Y-nya 1, maka kita dapat penyelesaiannya. Ya udah, karena diminta hanya penyelesaian, bukan himpunan penyelesaian, kita tulis aja. Maka X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Mudah ya, jadi intinya kita ganti-ganti terus, kita substitusi. Ya, pertama, review nih. Ada 2 persamaan. Nah, persamaan yang menurut kalian paling mudah deh yang mana? Kalau di sini yang paling sederhana angkanya. Kalau di sini yang paling sederhana yang persamaan pertama. X min Y sama dengan 3. Nah, langkah pertama jadi kita jadikan dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Itu bebas. Yang pokoknya menurut kalian paling mudah. Nah, kalau di sini nih pilih yang X sama dengan bla 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 gitu. Kenapa? Karena X nilainya positif, Y-nya negatif. Gitu. Jadi udah tinggal kita pindahkan ruas si Y-nya aja. Sehingga di langkah pertama kita dapat X sama dengan 3 tambah Y. Nah, langkah kedua kita masukkan nilai X ini pada persamaan langkah pertama ke persamaan yang satunya lagi. Nah, persamaan yang kedua ini berarti 2X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, karena di langkah pertama kita dapat X sama dengan 3 tambah Y, maka X yang di persamaan kedua ini kita substitusi. Kita ganti sama persamaan X yang kita dapat di langkah pertama. Nah, jadi si X yang di sini diganti sama 3 tambah Y. Nah, ini kita selesaikan terus sampai mendapatkan nilai Y. Nah, langkah kedua kan kita harus dapatkan nilai X atau Y-nya, tergantung apa yang tadi kita substitusikan di awal. Nah, udah dapat nih Y-nya 1. Langkah ketiga kita masukkan nilai Y ini ke persamaan pada langkah pertama. Nah, berarti Y1 ini kita masukkan ke persamaan X sama dengan 3Y. Y-nya kita ganti 1. Berarti jadi 3 tambah 1 yaitu 4. X-nya dapat, Y-nya dapat. Mereka inilah yang disebut penyelesaian. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Mudah ya? Mudah-mudahan bisa difahami baik-baik dan materi ini tuh gampang. Yang penting kalian teliti dalam mengerjakan. Oke? Kalau masih kurang paham seperti biasa putar ulang videonya pelan-pelan, dicatat ya. Matematika itu harus sering berlatih. Jadi kalian catat aja soalnya, nanti coba kalian latihan sendiri, dikerjakan ulang gitu ya. Oke? Kalau ada yang masih kurang jelas juga boleh tanya Miss langsung. Boleh komen di video atau boleh tanya Miss langsung ya. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari selanjutnya ya.